Bentar ya, Mimin tanya sebentar. Ini kan chapter Saitama versus Garo sudah hampir final. Nah, ini enaknya buat selanjutnya langsung bahas Saitama vs Metal Knight, Saitama vs Forte, Saitama vs Tatsumaki, Saitama vs Flash, atau kita urutkan saja supaya tahu jalan ceritanya. Enaknya gimana? Mungkin project ke depan Mimin akan upload 2 kali seminggu. Pertama bahas manga One Punch Man versi Murata mulai season 3, dan yang kedua bahas webcomic atau manga One Punch Man versi One seperti yang telah Mimin bahas selama ini. Ya mudah-mudahan bisa cepat terlaksana. Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan pertempuran antara Saitama versus Garo di serial manga One Punch Man versi One Sensei. Nah, sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya bila sobat menekan tombol subscribe agar channel ini bisa rame coy. Apa lo tega lihat channel ini sepi? Di chapter 92 kemarin adalah puncak evolusi iblis sejati Garo yang sangat mengerikan. Nah, sekarang chapter yang akan kita bahas yaitu chapter 93 adalah kembalinya Garo ke wujud manusianya lagi yang dapat menggunakan kekuatannya super lincah di chapter berikutnya. Sorry spoiler chapter berikutnya. Bagi sobat yang ingin melihat pertempuran Garo versus Saitama mulai awal secara urut, Mimin udah bikin playlistnya biar sobat gak bingung mana chapter Saitama versus Garo dan mana chapter yang bukan. Oke, putar dulu intronya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Hebat. Apa kau bisa mengikuti anak jelek yang diculik di taman? Apa kau bisa menyelamatkan mereka? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mau membunuhku sekarang? Kenapa kau menjadi seorang pahlawan? Apa kau mempunyai rasa keadilan sepertiku? Di awal scene diperlihatkan tingkah konyol Saitama dengan memasukkan jari telunjuknya ke lubang hidung seperti ingin mencari harta karun. Saitama menanggapi perkataan Garo, ini cuma hobi saja. Mendengar perkataan Saitama, Garo terkejut keheranan karena jawabannya seperti guyonan semata. Padahal di chapter sebelumnya Garo sudah ceramah panjang lebar dengan serius, tapi tanggapan dari Saitama hanya seperti itu. Ya sontak Garo gak terimalah. Dasar brengsek, apa kau mendengar apa yang kukatakan? Lelucon macam apa itu? Bisa-bisanya kau, beraninya kau. Kau, aku pernah melihatmu di suatu tempat dulu. Itu pasti kau yang dulu di taman. Spontan Garo teringat dengan Saitama saat memukul Garo di taman yang mengakibatkan Garo terkapar. Lebih jelasnya kalian bisa baca manga One Punch Man versi One ini di chapter 55. Mimin di sini fokus bahas chapter 93 saja ya, biar gak campur aduk dengan chapter lainnya. Kita kembali ke topik. Mendengar perkataan Garo, Saitama nampak bingung seperti belum pernah bertemu sebelumnya. Sebelumnya kan Garo masih berwujud manusia. Sekarang wujud Garo adalah monster. Jadi Saitama sulit mengingat dan mengenalinya. Saitama merespon perkataan Garo. Taman mana? Kayaknya kau salah orang deh. Bahkan kau tak ingat orang yang hampir kau bunuh. Yang benar saja, jika kau sebut dirimu seorang pahlawan, setidaknya bersikaplah serius saat kau sudah hampir terbunuh. Tanggapan si Garo. Tapi saat pertarungan tadi, botak kita mana pernah hampir terbunuh. Malah Garo itu yang seharusnya lebih serius karena hampir terbunuh. Garo udah serius deng dari tadi. Sudah cukup. Aku sudah terlalu banyak mendengar ocehanmu. Menjengkelkan, kau cerewet sekali, saut botak kita. Saitama sudah muak mendengar ocehan Garo dari tadi yang hanya memaksa kehendak jawaban Saitama. Padahal Saitama sudah menjawab kalau itu hanya sekedar hobi. Tapi Garo tetap ngeyel terus-menerus sambil mengatakan, "Ada apa? Hei, tunggu dulu. Kau jawab pertanyaanku cuma begitu? Tidak. Menurutmu apa itu pahlawan? Tidak mungkin kau bisa hidup dengan alasan tak jelas semacam itu. Pasti kau sudah gila. Kayaknya ada yang rusak di dalam kepalamu itu. Harusnya sudah kau temukan jawabannya saat kau mendapatkan kekuatan itu." Di panel ini diperlihatkan pahlawan lain yang bacot untuk mengakhiri hidup Garo hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun. Menurut Mimin, meskipun Garo udah tak memiliki tenaga lagi, bila dipaksa melawan pahlawan yang bacot menyuruh Saitama membunuhnya tadi, itu masih mudah bagi Garo. Sok tahu lo Min. Bukannya sok tahu, tapi kita akan melihatnya di chapter berikutnya. Kenapa bila dipaksa melawan pahlawan selain Saitama masih bisa menang dengan mudah bagi Garo.
Kita lanjut ucapan Garo. Beritahu aku jawabannya. Tunjukkan padaku apa yang kau lihat saat kau memikirkan pahlawan. Garo mendekati Saitama dan menyandak baju Saitama seolah-olah seperti menantang Saitama. Kita lanjut ya. Apa kau dengar? Lihat aku. Saitama hanya diam mendengar Garo dengan tatapan datar konyolnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hei, hei, jangan macam-macam denganku botak. Mendengar perkataan Garo ini membuat emosi Saitama mencapai ubun-ubun dan mengatakan, aku gak tahu, ini cuma hobi dasar goblok. Dua, Saitama melancarkan pukulannya ke arah Garo yang telah bikin emosi dirinya. Garo terpental dan tidak bisa menahan pukulan dari Saitama. Wujud Garo perlahan-lahan mulai kembali ke manusia karena pukulan botak kita. Kupikir aku sudah melawan pahlawan, tapi orang ini seperti bukan pahlawan. Siapa dia ya? Ucap Saitama yang mendadak lupa dengan Garo. Tuman Saitama ini. Garo yang masih sadar setelah terkena pukulan Saitama mengatakan, apa-apaan kau? Siapa kau? Bukan. Kau bukan pahlawan. Kau tak bisa menyebut itu pahlawan. Garo menganggap Saitama bukan pahlawan karena jawabannya tadi dan memiliki kekuatan tidak masuk akal. Di chapter yang telah kita bahas sebelumnya sudah dijelaskan Garo bahwa Saitama adalah wujud dari keadilan. Dengan alasan itulah Garo menganggap Saitama bukan pahlawan. Saitama menatap Garo sambil mengatakan, benar Garo, jadi kau punya sosok pahlawan ideal dalam dirimu. Aku mengerti sekarang. Aku sekarang mengerti apa yang ingin kau lakukan. Meskipun kau bilang kau ingin menjadi monster yang paling jahat, yang kau inginkan sebenarnya adalah menjadi pahlawan. Kau malu, lalu memutuskan untuk menjadi monster. Untuk menciptakan perdamaian dunia, kau ambil jalan pintas dan menganggap tugas monster lebih cepat dan mudah dibandingkan tugas pahlawan. Perang seorang monster itu sebenarnya mudah. Yang harus kau lakukan hanya mengalahkan. Itu cocok untuk orang yang tak punya kepercayaan diri sepertimu. Tapi kau tak akan pernah bisa mengalahkanku. Kedamaian tercipta dari mengatur dunia dengan kekuatan tak akan berhasil selama kau tidak bisa mengalahkanku. Itu tidak akan berhasil. Itu mustahil bagimu. Hobi monster abal-abalmu melawan hobi pahlawan seriusku, meskipun aku cuma punya itu, aku tetap takkan kalah. Di panel ini terlihat Genos setelah mendengar perkataan gurunya mengatakan sebuah kesalahan menurunkan rintangan tepat sebelum mencapai tujuan. Tujuan setengah-setengah tak akan pernah berhasil. Genos mendapat ilmu baru dari gurunya ini. Dulu Genos tuh tampangnya sangar, gagah dan pinter loh. Ketika bertemu Saitama dan menjadi muridnya, tiba-tiba Genos ketularan songongnya dari Saitama. Tapi itu jadi membuat tambah menarik ceritanya. Mendengar ucapan Saitama tadi, Garo mengatakan, kau tak bisa melakukannya dengan kejahatan, tapi bagaimana dengan lain kali? Apa yang kau lakukan nanti? Garo di sini menanyakan jika sewaktu-waktu Saitama menjadi jahat, usaha apa yang dilakukan Saitama. Saitama hanya diam saja dan wujud dari transform monster Garo sudah pecah dan menjadi manusia lagi. Garo menunduk, terdiam dan menyesal. Apa yang harus aku lakukan? Mendengar perkataan Garo yang lemah lembut ini, Saitama hanya melihat dan diam. Tanpa disadari pahlawan lain, tiba-tiba manga One Punch Man chapter 93 ini sudah berakhir. Kampret. Padahal udah pengen tahu jawaban dari Saitama. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di episode berikutnya. Dan Mimin kasih spoiler sedikit ya untuk chapter berikutnya. Di chapter berikutnya, Garo yang sudah kembali ke wujud manusia masih bisa menggunakan kekuatannya. Bahkan kekuatan yang digunakan Garo seperti tidak kelelahan sekalipun. Garo bisa menggunakan kekuatan super lincahnya sehingga pahlawan lain tidak dapat melihatnya kecuali Saitama ya. Itu saja sedikit spoiler dari Mimin. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan pembahasan ini bisa tinggalkan like, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin terus bersemangat membuat konten. Dan yang terpenting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, dadah.